Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang komunikasi efektif menggunakan teknik sebar dan TBAK ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik Bapak Ibu, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif ya. Jadi komunikasi efektif adalah pertukaran informasi ya, di mana pesan yang disampaikan oleh komunikator itu dapat tersampaikan dengan benar dan tepat ya, diterima oleh penerima pesan. Jadi sekali lagi, yang namanya komunikasi yang efektif itu ada syaratnya, yaitu syaratnya jika pesan yang disampaikan oleh komunikator itu dapat diterima dengan benar, dengan tepat oleh penerima pesan. Itu yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif. Jadi pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi itu dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Jadi bisa aja pesan itu antara yang disampaikan dengan yang diterima itu berbeda. Jadi disampaikan A tetapi diterima oleh penerima itu B. Nah, kalau tidak sama itu bukan komunikasi yang efektif. Sekali lagi, yang namanya komunikasi yang efektif ya, jika pemberi pesan itu memberikan pesan A, berarti nanti penerima itu juga akan mengatakan A. Jadi kalau sama itu disebut komunikasi yang efektif. Pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai dengan keinginan sang komunikator itu menunjukkan bahwa komunikasi itu dapat berjalan dengan efektif. Jadi dengan penjelasan ini Bapak Ibu paham nanti apa yang dinamakan komunikasi efektif. Ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa dalam komunikasi sering terjadi kesalahan ya. Kapan kesalahan komunikasi itu terjadi? Ini Bapak Ibu perlu mengetahui ya. Yang pertama ya, komunikasi yang rentan menimbulkan kesalahan itu antara lain ini terjadi yang pertama pada saat pemberian perintah secara verbal. Jadi kalau seorang dokter memberikan perintah secara verbal kepada perawat atau kepada bidan itu rentan terhadap kesalahan karena pemberian perintah secara verbal nanti bisa diterima oleh penerima pesan, oleh perawat atau oleh bidannya itu menjadi keliru karena antara yang diucapkan dengan yang diterima itu kadang-kadang berbeda ya, apalagi kalau perintahnya itu obat-obat yang mirip itu sangat rentan terjadi ya. Jadi ini yang pertama, kalau memberikan perintah secara verbal itu rentan terjadi kesalahan. Ini berbeda kalau perintah itu diberikan secara tertulis, misalnya ditulis di rekam medis. Nah, kalau ditulis itu nanti kesalahannya itu lebih kecil daripada perintah yang diberikan secara verbal ya. Yang kedua adalah pemberian perintah ya verbal melalui telepon ya. Secara verbal langsung aja bisa timbul kesalahan, apalagi lewat telepon ya. Kita tahu lagi kalau teleponnya itu kadang-kadang tidak jelas, apalagi kalau lewat HP ya, sinyalnya itu kurang baik, maka ini adalah sangat rentan untuk menimbulkan kesalahan. Jadi Bapak Ibu harus tahu kalau memberikan perintah secara verbal lewat telepon itu juga cenderung terjadi kesalahan. Berikutnya adalah saat yang rentan terjadi kesalahan itu pada saat penyampaian hasil kritis ya, hasil kritis pemeriksaan laboratorium ya, itu juga cenderung terjadi kesalahan karena
biasanya kalau menyampaikan hasil kritis itu adalah sesuatu yang urgent, jadi sangat tergesa-gesa kan gitu, dibatasi oleh waktu. Nah itu biasanya itu juga rentan terjadi kesalahan. Begitu juga pada saat serah terima ya, antar giliran ya, pergantian shift. Nah itu juga rentan terjadi kesalahan karena umumnya yang giliran yang mau pulang itu sangat tergesa-gesa, jadi kadang-kadang menyampaikan itu secara cepat-cepat. Nah kalau menyampaikan perintah secara cepat itu sama penerima pesan itu juga menjadi tidak jelas, dan ini rentan untuk timbul kesalahan ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemindahan pasien ya. Jadi kalau pasien dipindahkan ya, itu menjadi pasien yang baru ya, di unit yang baru, itu juga menimbulkan atau rentan terjadi kesalahan. Jadi ini beberapa alasan ya, supaya Bapak Ibu tahu mengapa pada saat-saat seperti ini itu kesalahan komunikasi itu sering terjadi. Nah, setelah tahu bahwa kesalahan itu sering terjadi, nanti kita akan mencari cara ya supaya kesalahan itu lebih minimal. Itu ada caranya ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian ya, untuk mengurangi kesalahan dalam komunikasi ya, kita akan memperkenalkan yaitu teknik komunikasi dengan teknik sebar dan dengan teknik TPAK ya. Dua teknik ini akan mengurangi ya kesalahan pada saat dilakukan komunikasi ya. Sekali lagi, yaitu Bapak Ibu harus kenal, yaitu yang namanya teknik sebar dan teknik TPAK ya. Ini mirip ya, Bapak Ibu perlu pahami dan nanti perlu menguasai sehingga bisa mengaplikasikan di Fasiankesnya. Pelaporan kondisi pasien ya dalam komunikasi verbal atau lewat telepon ya, antara lain itu dapat dilakukan dengan menggunakan teknik sebar ya. Sebar ini merupakan singkatan ya, ini singkatan dalam bahasa Inggris ya. Itu singkatan dari S-nya itu situation, B-nya itu singkatan dari background ya, kemudian A-nya itu assessment, dan R-nya itu rekomendasi. Jadi teknik sebar ini merupakan singkatan ya, sekali lagi singkatan dari situation, kemudian background, assessment, dan rekomendasi. Ini yang dimaksud dengan teknik sebar ya. Sedangkan pada saat kita menerima perintah, menerima instruksi ya, terutama instruksi dari dokter lewat telepon ya, kita bisa menggunakan metode yang namanya read back ya. Read back ini terdiri dari 3 langkah, yaitu write down ya, ditulis, kemudian read back ya, dibaca kembali, dan yang ketiga adalah konfirmasi ya. Nah, ini dalam bahasa Indonesia itu disebut TPAK ya, TPAK. Jadi ini metodenya namanya metode read back ya. Read back ini merupakan 3 langkah ya, write down ya, ditulis, kemudian read back, dibaca kembali, dan yang ketiga itu konfirmasi ya. Begini Bapak Ibu, ini adalah teknik komunikasi untuk mengurangi kesalahan ya. Itu yang satu namanya teknik sebar, kemudian yang berikutnya adalah teknik read back atau dalam bahasa Indonesia disebut TBAC ya, TBAC ya, ditulis, dibaca ulang, dan dikonfirmasi ya. Ya. Mari kita perdalam lagi tentang teknik komunikasi ya dengan teknik sebar dan teknik TPAK ya. Oke. Pelaksanaan komunikasi yang efektif ya, baik verbal atau lewat telepon saat menerima instruksi ya, itu caranya adalah ditulis. Jadi Bapak Ibu kalau menerima instruksi ya dari dokternya ya, maka untuk mengurangi kesalahan caranya adalah ditulis ya, ditulis dengan lengkap ya, itu yang disebut T ya. Kemudian setelah itu ya dibaca ulang oleh penerima perintah. Jadi yang menerima perintah itu akan membacakan ulang apa yang telah ditulis. Nah, itu yang disebut B ya. Kemudian berikutnya dikonfirmasi ya.
dikonfirmasi ya apakah yang sudah kita tulis itu benar atau tidak. Makanya ini kalau dikenal ya, ini biasa disingkat dengan TBAK ya, ditulis, dibaca ulang, kemudian dikonfirmasi ya. Jadi ini yang disebut TBAK. Nah, jadi Bapak Ibu ini supaya mengenal beberapa teknik ya komunikasi untuk mengurangi kesalahan. Yang pertama dengan teknik sebar, kemudian yang kedua dengan teknik TBAK. Ya. Baik, kita pahami lebih lanjut tentang teknik komunikasi sebar dan TBAK. Ya. Nah, pada saat kita melaporkan ya nilai kritis dari hasil pemeriksaan penunjang, contohnya pemeriksaan laboratorium yang angkanya itu di luar rentang angka normal yang secara menyolok, maka nilai kritis itu harus segera dilaporkan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab ya dalam pelayanan penunjang kepada dokter penanggung jawabnya. Jadi kalau ada petugas lab ya melakukan pemeriksaan laboratorium kemudian hasilnya itu di luar normal, artinya itu merupakan nilai kritis, itu harus segera dilaporkan kepada dokter penanggung jawabnya ya. Nah, bagaimana caranya melaporkan itu menggunakan metode yang namanya readback ya. Sekali lagi yang namanya readback itu terdiri dari 3 langkah, yaitu write down ya, ditulis, kemudian read back, dibaca kembali, dan yang ketiga dikonfirmasi apakah yang sudah ditulis dan kita baca ulang itu benar atau tidaknya. Ini sekali lagi ini kalau di kita itu ya kita Indonesiakan menjadi TBAK. Itu asalnya adalah metode read back ya. Sekarang kita pelajari lebih lanjut ya, apa itu sebar dan TBAK ya. Nah, ini supaya Bapak Ibu lebih paham lagi ini apa ini ya, teknik ini bagaimana caranya itu kita pahami lebih lanjut ya. Jadi sebar ya, teknik sebar ini adalah bentuk komunikasi terstruktur ya, yang mudah digunakan, yang memungkinkan adanya informasi ditransfer secara akurat antar individu. Itu yang dimaksud sebar ya. Jadi sebar itu merupakan komunikasi, bentuk cara komunikasi yang efektif ya. Sebar ini ya awalnya itu dikembangkan oleh ya militer Amerika Serikat ya untuk komunikasi di kapal selam ya, kapal selam nuklir. Jadi awalnya metode sebar ini digunakan oleh militer Amerika Serikat dan kenyataannya berhasil. Artinya perintah-perintah itu tidak pernah keliru. Jadi antara yang disampaikan dengan yang diterima itu selalu benar. Ini karena militer Amerika Serikat saat itu ya yang awalnya itu menggunakan metode sebar. Ini supaya Bapak Ibu ketahui. Nah, saat ini setelah itu berhasil ya, setelah berhasil dilakukan oleh militer Amerika Serikat itu sekarang banyak digunakan baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Maka Bapak Ibu yang ada di puskesmas sekarang ya alangkah baiknya juga dalam komunikasi efektif itu menggunakan metode sebar ini supaya antara yang diperintahkan itu diterima yang sama ya. Ini berguna untuk peningkatan keselamatan pasien. Jadi kalau perintah yang diberikan benar, maka apa yang kita lakukan pada pasien itu menjadi benar dan itu tujuan untuk memberikan keselamatan pada pasiennya. Jadi itu sejarahnya sebar itu seperti itu supaya Bapak Ibu mengetahui. Nah, tadi sudah disampaikan ya, sebar itu merupakan singkatan ya dalam bahasa Inggris, yaitu situation ya, background ya, assessment dan recommendation ya. Ini adalah singkatan dari sebar itu ya. Jadi S itu ya singkatannya adalah situation. Itu di bahasa Indonesia kan adalah situasi ya. Jadi Bapak Ibu dalam memberikan perintah atau menyampaikan komunikasi secara aktif, yang pertama itu adalah S ini. Jadi S itu situasi. Jadi pernyataan singkat dari masalah, artinya masalah yang dihadapi pasien.
Jadi kalau Bapak Ibu mau konsul ya kepada dokternya, maka yang pertama disampaikan adalah situasi. Situasi ini adalah pernyataan singkat dari masalah yang dialami oleh pasien yang mau kita konsulkan ya. Itu namanya S ya, situasi. Kemudian berikutnya adalah B. B itu background, bahasa Indonesianya adalah latar belakang ya. Setelah kita menyampaikan situasi, berikutnya adalah kita sampaikan latar belakang dari pasien yang mau kita konsulkan, yaitu merupakan informasi yang relevan dan singkat yang terkait dengan situasi. Jadi ya, pasien tadi kan mempunyai riwayat ya, riwayat itu ya, riwayat tentang pasien ini ya, riwayat tentang obat, riwayat tentang alergi dan sebagainya, itu merupakan latar belakangnya, itu perlu kita sampaikan. Jadi sekali lagi yang S itu menyampaikan masalah dari pasiennya, kemudian kalau yang itu dilanjutkan dengan B, background itu latar belakang, itu menyampaikan informasi yang berhubungan dengan situasinya. Berikutnya adalah assessment. Assessment itu bahasa Indonesia adalah penilaian. Jadi yang dimaksud penilaian itu adalah analisis atau pertimbangan dari yang menyampaikan pesan itu. Jadi pasien yang mau dikonsulkan itu menurut pertimbangan dari yang konsul itu apa. Jadi atau apa yang ditemukan atau dipikirkan oleh yang konsul itu. Jadi itu penilaiannya. Jadi penilaian tentang pasien itu. Jadi misalnya pasien itu sekarang sedang memburuk, sedang bahaya, sedang dalam keadaan emergensi dan sebagainya, itu penilaiannya itu tergantung dari yang mau konsul itu ya. Itu yang dimaksud dengan assessment. Kemudian yang berikutnya adalah rekomendasi. Jadi rekomendasi adalah tindakan yang diminta ya. Jadi tindakan yang diminta oleh yang konsul tadi ya, atau apa yang Anda inginkan. Jadi misalnya apakah minta diganti obatnya, apa diminta dokternya untuk datang, ya, itu merupakan rekomendasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah teknik konsul dengan menggunakan teknik sebar. Jadi kalau kita mau konsul tentang pasien, sekali lagi pertama menyampaikan situasi atau masalah dari pasien itu. Setelah itu disampaikan latar belakangnya dari pasien itu. Setelah itu kita sampaikan penilaian dari pasien itu menurut kita. Misalnya pasien ini dalam keadaan berbahaya, dalam keadaan memburuk dan situ. Nah, kemudian kita menyampaikan rekomendasi, keinginan apa yang mau kita inginkan dari hasil konsul itu. Misalnya dokternya diminta datang dengan segera, atau minta advice dikasih pengobatan apa dan seterusnya. Ini yang dimaksud komunikasi dengan metode SBAR. Nah, berikutnya adalah TBAK ya, TBAK ya. Jadi kalau TBAK itu singkatan dari tulis ya, baca, dan konfirmasi. Jadi ini langkahnya ada 3 ya, ditulis, dibaca, dikonfirmasi. Ini terutama untuk menerima perintah. Jadi kalau Bapak Ibu tadi, kalau yang pertama tadi untuk konsul ya, sebar tadi, sekarang menerima perintah. Jadi dokternya yang telepon ya pada kita sebagai perawat atau sebagai bidan. Nah, pada saat kita menerima perintah ya, kita menggunakan ya teknik yang namanya TBAK ya, TBAK ya. Jadi TBAK singkatan dari tulis ya, dibaca, dan dikonfirmasi. Nah, atau metode ini juga biasa disebut dengan metode readback ya. Readback ini merupakan langkahnya adalah write down ya, ditulis, kemudian read back, dibaca ulang, kemudian konfirmasi ya. Mengkonfirmasi apakah yang sudah ditulis dan sudah dibaca tadi itu sudah benar atau tidak. Ini metode yang namanya TBAK ya, TBAK ya. Ya. Write down ya, jadi menulis. Jadi kalau kita mendapatkan perintah dari dokter ya lewat telepon ya, maka yang kita lakukan adalah write down ya, tulis ya. Yang pertama adalah tulis. Jadi menulis apa yang didengar dari telepon. Jadi kalau dokternya memerintah ya, suster tolong pasien fulan itu ya obatnya diganti ya, dari ini menjadi inilah, itu ditulis ya. Apa yang disampaikan dokternya itu ditulis ya.
Setelah ditulis, berikutnya adalah read back, dibaca ulang ya. Jadi dibaca ulang. Jadi dokter, saya ulang ya, apakah betul tadi instruksinya adalah obat si fulan diganti dari ini menjadi ini. Nah, itu namanya dibaca ulang. Nah, setelah itu kita minta konfirmasi ya. Konfirmasi ini adalah meminta jawaban dari dokter yang memberi perintah tadi ya. Misalnya dokter menjawab ya sudah benar, nah berarti artinya sudah meminta konfirmasi ya. Jadi itu caranya kalau kita menggunakan komunikasi secara tebak ini ya. Ditulis ya, kemudian dibaca ulang, kemudian minta konfirmasi apakah yang sudah kita tulis dan baca itu sudah benar atau tidak. Ini adalah tata cara berkomunikasi efektif menggunakan metode atau teknik tebak ya, TBAK ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin perlu tahu ini kapan kita menggunakan SBAR, kapan menggunakan TBAK ya. Jadi supaya Bapak Ibu, kan ini ada dua metode yang mau kita ajarkan pada Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kapan kita menggunakan teknik SBAR, kapan menggunakan teknik TBAK ya. SBAR ini biasanya digunakan untuk konsul pasien. Sekali lagi, kalau kita sebagai perawat atau sebagai bidan yang konsul kepada dokternya ya, atau dokter di UGD konsul pada dokter spesialisnya, yaitu yang konsul, kita menggunakan teknik SBAR ya. Teknik SBAR nanti ada formatnya, jadi nanti menggunakan format itu ya. Yang kedua, bisa digunakan untuk serah terima SIP ya, serah terima ya. Kalau kita bekerja di puskesmas atau di rumah sakit kan ada pergantian SIP. Nah, pada saat pergantian SIP itu kita juga perintahnya ditulis di SBAR, antara yang masuk pagi kepada masuk siang, atau antara yang masuk siang kepada yang masuk malam. Nah, pada saat serah terima SIP itu kita juga menyampaikan perintah-perintah pasien-pasien itu lewat metode SBAR ya. Kemudian pada saat rujukan, jadi kalau kita merujuk pasien ya, kalau dari puskesmas ya ke rumah sakit rujukan, kita juga menggunakan metode SBAR ya. Jadi tempat rujukan itu kita telepon ya, menggunakan metode SBAR ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah pelaporan hasil kritis, misalnya kritis laboratorium ya, atau penunjang yang lain, maka itu juga kita gunakan metode SBAR ini. Jadi ini adalah penggunaan komunikasi efektif menggunakan SBAR ya. Terus kapan TBAK ini digunakan? Nah, ini umumnya TBAK ini untuk menerima perintah ya, menerima perintah dari dokter lewat telepon ya. Perintah itu bisa dari dokter spesialis pada dokter umum yang jaga di UGD, atau dari dokter kepada perawat atau kepada bidan yang jaga di puskesmas. Nah, kalau menerima perintah lewat telepon, misalnya lewat HP ya, maka itu teknik yang digunakan adalah TBAK. Nah, biasanya SBAR dan TBAK ini ya bisa aja digabungkan satu. Jadi misalnya begini, pada saat kita konsul ya toh, kita menggunakan metode SBAR. Nah, setelah itu dokternya memberikan advis. Nah, pada saat dokternya memberikan advis, pada saat dokternya memberikan perintah, kita menggunakan TBAK. Jadi bisa aja antara SBAR dan TBAK itu terjadi dalam satu episode ya. Pertama konsul menggunakan SBAR, kemudian saat dokternya memberikan perintah itu menggunakan TBAK. Jadi itu nanti bisa dijadikan satu, bisa yang sebelah ini SBAR-nya, yang kedua yang sebelahnya kanannya itu TBAK-nya gitu ya. Baik, supaya Bapak Ibu lebih paham tentang teknik SBAR dan teknik TBAK ya, kita akan berikan contohnya ya. Dengan diberikan contoh ini supaya Bapak Ibu lebih paham ya. Kalau kita menggunakan metode SBAR ya, maka yang pertama adalah situasi ya. Nah, situasi itu bagaimana ya, ini kita berikan contohnya ya. Nah, misalnya ya, dokter, saya konsul ya, nama saya ya, misalnya Yanto ya, saya adalah perawat di ruang X. Nah, ini jadi pertama kali memperkenalkan diri ya.
Jadi dokter, saya konsul, nama saya Yanto gitu ya, saya perawat di ruang X kan. Ya pertama memperkenalkan diri sendiri, ini tata cara kalau menyampaikan yang situasi ya. Kemudian saya konsul tentang pasien X ya, pasien fulan misalnya begitu ya. Kemudian dilanjutkan ya, saya konsul karena saya khawatir ya. Misalnya khawatir itu apa? Karena tekanan darahnya sangat rendah atau tekanan darahnya sangat tinggi, nadinya menjadi sekian dan suhunya naik sampai sekian. Nah itu misalnya, itu menanyakan situasi. Jadi sekali lagi, yang pada saat Bapak Ibu mengisi situasi, pertama memperkenalkan dirinya, kemudian setelah itu niatnya apa, mau konsul tentang pasien X, kemudian bercerita tentang masalah pasien X. Jadi saya konsul karena saya khawatir pasiennya ini, pasien fulan, tekanan darahnya menjadi tinggi ya, nadinya menjadi cepat dan suhunya juga menjadi tinggi. Jadi ini menjadi kekhawatiran dari yang konsul lagi. Setelah itu dilanjutkan dengan background ya. Backgroundnya adalah latar belakang dari pasien yang kita konsulkan ya. Jadi isinya misalnya pasien X ya, pasien fulan tadi itu masuk rumah sakit atau masuk puskesmas itu pada tanggal sekian, misalnya dengan diagnosa apa, misalnya ya kita masuk dengan kejang atau masuk dengan nyeri dada ya, atau Bapak Ibu bisa menulis yang lain. Jadi ini menunjukkan latar belakangnya. Jadi pasiennya ini awalnya latar belakangnya ini masuk rumah sakit atau masuk puskesmas itu dengan kejang atau dengan nyeri dada, itu perlu kita sampaikan di background ya. Kemudian ya, kondisi pasien ya, pasien fulan ini ya berubah dalam beberapa menit terakhir ini. Jadi tadi kan kita bercerita tentang tekanan darahnya, maka tekanan darahnya ini berubah dalam beberapa menit terakhir, misalnya dalam 5 menit terakhir gitu ya, kita sampaikan. Kemudian sedangkan kondisi umum dari pasien fulan ini adalah misalnya kondisi umumnya menjelek, kondisi umumnya koma, kondisi umumnya sedang mengantuk, gaduh, gelisah dan seterusnya. Ini perlu kita sampaikan di background ya. Jadi sekali lagi, background ini menyatakan latar belakang dari pasien itu. Jadi misalnya pasien itu masuk apa, masuk dengan apa, nah kondisinya menjadi berubah itu selama berapa menit ini, dan sekarang kondisinya bagaimana, itu perlu ditulis. Ini yang dimaksud dengan background ya. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Kemudian ini ada tambahan obat yang telah diminum apa, itu juga dimasukkan di background ya. Berikutnya tentang assessment ya. Jadi assessment ini penilaian kita ya tentang pasien tadi. Jadi yang perlu ya gini, saya berpikiran jadi masalah pasien ini adalah ini gitu ya, dan telah saya lakukan, misalnya dilakukan karena pasiennya sesak ya, telah saya beri oksigen ya. Karena pasiennya kesakitan, saya berikan analgetik ya. Ya kemudian karena pasiennya itu gaduh gelisah, kita hentikan infusnya. Pokoknya disampaikan ya, pola pikirnya Anda melakukan itu apa, disampaikan. Assessment, penilaian dari yang menyampaikan, yang konsul tadi ya. Jadi diulangi, saya berpikir pada masalah pasien ini adalah gini ya, karena mengalami sesak maka saya beri oksigen, kira seperti itu ya. Atau ya ini yang pertama, atau saya tidak yakin apa masalah dari pasien itu ya, yang jelas pasiennya sekarang tambah memburuk ya, misalnya begitu, penilaian aja. Jadi menurut yang konsul ya, saya tidak yakin apa masalah dari pasien ini, tetapi kenyataannya pasien itu tambah memburuk ya. Boleh ini assessment, boleh seperti ini. Atau dengan contoh lain, misalnya saya tidak tahu apa yang salah ya, yang selama ini saya lakukan, tetapi saya benar-benar khawatir. Jadi ini hanya khawatir, makanya dia konsul kepada dokternya. Ya, ini yang disebut assessment. Jadi assessment itu adalah penilaian atau apa yang sedang ada di pikirannya yang konsul itu. Nah itu perlu ditulis. Ini diberikan 3 contoh ini supaya Bapak Ibu bisa mengisi tentang assessment ini ya. Setelah assessment ini diisi, yang berikutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi adalah apa yang diinginkan oleh yang konsul tadi ya. Ya misalnya
Yang diinginkan oleh yang konsul misalnya, saya mengharapkan dokter untuk datang ya ke rumah sakit atau puskesmas untuk melihat pasiennya ya. Tolong bisa datang dalam sekian menit, misalnya begitu. Itu yang diharapkan oleh yang konsul. Jadi makanya menulisnya adalah saya mengharapkan dokter untuk bisa datang di puskesmas atau di rumah sakit untuk melihat pasiennya. Tolong jangan lebih dari sekian menit, misalnya begitu. Itu adalah rekomendasinya ya. Dan misalnya disampaikan, apakah ada yang perlu saya lakukan sebelum dokter datang ya, misalnya menghentikan cairan atau meneruskan observasi atau menambah oksigen atau menambah obat ini lah, ini boleh diminta. Jadi ini menulisnya adalah direkomendasi. Jadi ini harapan-harapan yang diinginkan oleh yang konsul ya. Begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau konsul ya tentang pasien menggunakan metode SEPAR, jadi mana yang ditulis di situasi, mana ditulis di background, mana yang ditulis di assessment, dan mana yang ditulis di rekomendasi. Nah, setelah paham ini nanti Bapak Ibu dalam menuliskan komunikasi menggunakan metode SEPAR ini akan menjadi lebih paham ya. Sekarang kalau Bapak Ibu menerima perintah ya, menerima perintah dari dokternya ya. Jadi Bapak Ibu sebagai perawat atau bidan ya, tugas di rawat inap atau tugas di UGD ya. Kemudian setelah konsul tadi mendapatkan perintah. Nah, kalau mendapatkan perintah ya, ini menggunakan metode TBAK ya. Ya ini bedanya dengan SEPAR. Kalau yang SEPAR tadi untuk konsulnya, kemudian TBAK ini dengan perintahnya. Biasanya dokter itu kalau kita konsoli berikutnya ganti memberikan perintah. Nah, saat memberikan perintah kita mengubah cara menggunakan yang namanya TBAK ya. Jadi misalnya dokternya itu telepon ya, memberikan perintah ya, suster ya, tolong pasien X atau pasien fulan ya, obatnya ditambah ya, obat ditambah ya, sekarang ditambah antibiotik amoxicillin injeksi 3 kali 500 mg. Jadi ini perintahnya. Jadi dokternya telepon ya, misalnya suster tolong pasien si fulan ya, obatnya ditambah antibiotik amoxicillin injeksi 3 kali 500 mg. Itu kira-kira begitu. Nah, pada saat bidan atau perawat yang menerima telepon ini ya, langkah yang pertama harus ditulis ya. Jadi teleponnya ini, suara yang ada di telepon ini kalau menggunakan metode TBAK ini harus ditulis ya. Kita tulis sekarang misalnya, nah ini masih ada tambahannya, obat paracetamol 3 kali 500 mg itu diteruskan. Ini perintahnya ya. Kemudian kita sekarang nulis ya, segera lapor jika ada masalah ya. Oke. Nah, cara menulisnya bagaimana? Ya, ini pasien X atau pasien fulan ya, obatnya ditambah antibiotika amoxicillin injeksi 3 kali 500 mg. Ini ditulis ya. Oke. Kemudian obat paracetamol 3 kali 500 diteruskan ya. Kemudian segera lapor jika ada masalah. Jadi dokternya ini kan memberikan perintah lewat telepon 3 ini ya. Jadi saya ulang supaya Bapak Ibu paham. Perintahnya ya di telepon ya, waktu lewat telepon, suster tolong pasien X itu obatnya ditambah ya, ditambah antibiotik amoxicillin injeksi 3 kali 500 mg. Kemudian obat paracetamol 3 kali 500 mg diteruskan, dan segera lapor jika ada masalah. Jadi perintahnya 3. Nah, kemudian perintah ini kita tulis ya. Nah, kita tulis di format tentang TBAK ini. Jadi yang perintah pertama ditulis pasien X obatnya ditambah antibiotika amoxicillin injeksi 3 kali 500 mg. Kemudian perintah yang kedua, obat paracetamol 3 kali 500 mg diteruskan. Kemudian yang ketiga, segera lapor jika ada masalah. Ini yang perlu ditulis. Jadi kalau perintahnya 3 ditulis 3, kalau perintahnya 2 ditulis 2. Pokoknya sebanyak yang diperintahkan itu kita tulis. Ini langkah pertama. Setelah itu kita baca ulang ya. Baik, nah setelah kita tulis, berikutnya adalah kita baca ulang ya. Nah,
dokter, mohon maaf saya baca ulang ya perintah dari dokter ya. Nah, jadi kita mengawali dengan ini, dokter, mohon maaf saya baca ulang ya perintah yang tadi dokter sampaikan. Jadi yang pertama, pasien fulan ya, pasien X ya, obatnya ditambah antibiotik amoxicillin injeksi 3 kali 500 mg. Kemudian yang kedua, obat paracetamol 3 kali 500 mg diteruskan. Kemudian yang ketiga, segera lapor jika ada masalah. Ini dibaca ulang ya, dibaca ulang, dokternya mendengarkan ya. Setelah itu kita minta konfirmasi ya, kita minta konfirmasi apakah yang sudah kita tulis dan kita baca ini benar atau tidak. Nah, contoh melakukan konfirmasi seperti ini ya. Bagaimana dokter, apakah sudah benar ya perintah tadi ya. Nah, makanya konfirmasi ini perlu jawaban dari dokternya. Setelah kita menanyakan bagaimana dokter, apakah sudah benar perintahnya, makanya ini dokternya akan menjawab ya sudah benar. Nah, berarti kalau dokternya sudah menjawab ya sudah benar, ya berarti yang kita tulis ini benar. Bisa aja yang kita tulis ini salah, misalnya kita nulisnya penisilin, maka dokternya nanti akan koreksi bukan penisilin tetapi amoxicillin. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti kalau dikonfirmasi itu jawabannya bisa benar, bisa masih salah. Kalau masih salah ya berarti kita benarkan. Kalau sudah benar berarti yang kita tulis ini sudah benar. Setelah itu, setelah dikonfirmasi benar ya, besoknya pada saat dokternya datang visite, maka dokternya diminta paraf tentang konfirmasi ini di rekam medis. Ini Bapak Ibu harus lakukan ya. Jadi kalau dokternya nanti datang besoknya, kita kan konsulnya ini malam ya, perintahnya juga masih malam pada saat kita jaga di UGD, maka besoknya dokternya akan visite. Nah, pada saat dokternya visite itu diminta paraf di rekam medisnya. Nah, makanya di rekam medis itu akan diberikan tulisan-tulisan atau kode-kode yang digunakan untuk konfirmasi ini. Nanti akan kita berikan contoh ya pada slide berikutnya. Ya, sekarang buktinya ya, buktinya bahwa sebar dan TBAK dilakukan. Tadi kan kita sudah berikan contoh ya, kalau kita mau konsul menggunakan sebar, apa yang kita sampaikan di situasi, background, assessment, dan rekomendasi, tadi sudah kita berikan contohnya. Kemudian kalau kita menerima perintah, apa yang harus kita tulis, apa yang kita baca ulang, dan apa konfirmasi, tadi sudah kita berikan contohnya ya. Sekarang kita bukti, nanti kalau Bapak Ibu pas akreditasi, bukti ini yang perlu ditunjukkan pada surveyor. Nanti kalau ditanya, kalau Bapak Ibu konsul pada dokternya menggunakan apa? Jawabannya menggunakan SBAR. Kalau dokter memberikan perintah, kita menggunakan apa? Jawabannya menggunakan TBAK. Mana buktinya? Nah, buktinya ini perlu disampaikan. Jadi contohnya, kalau menggunakan SBAR, Bapak Ibu menggunakan format seperti ini. Jadi SBAR. Jadi situasi ditulis di sini. Apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi ditulis di sini, kemudian backgroundnya ditulis di sini, kemudian assessment ditulis di sini, kemudian rekomendasi ditulis di sini. Ini bukti ini yang nanti Bapak Ibu tunjukkan pada surveyor bahwa Bapak Ibu telah melakukan komunikasi dengan metode SBAR ya. Kemudian kalau TBAK, Bapak Ibu juga nyampaikan kalau TBAK kan read back ya, TBAK ya, tulis baca konfirmasi ya. Ini ditulis di sini Bapak Ibu, misalnya menggunakan stempel gini ya. Penerima pesannya ditulis tanggal berapa, jam berapa, namanya siapa, terus tanda tangan ya. Yang menerima pesan siapa, tanggal berapa, jam berapa, namanya siapa gitu. Terus kemudian kita juga mengkonfirmasi ya. Konfirmasi ini besoknya, ini pada malamnya menerima menggunakan format ini, kemudian besoknya pada saat dokternya datang itu minta konfirmasi. Konfirmasi dokternya disuruh paraf sini tanggal berapa, jam berapa. Nah, ini yang ditunjukkan pada surveyor pada saat survei ya. Kita lihat slide berikutnya. Baik, ini kita besarkan supaya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau metode
T-back ya, TBAK atau readback ya, tulis, baca, konfirmasi kembali ya. Ini Bapak Ibu misalnya membuat seperti ini ya. Ini contoh aja, tidak harus seperti ini. Jadi penerima pesannya tanggal berapa, kemudian jam berapa, nama terang, terus tanda tangan atau paraf di sini. Yang pemberi pesannya ada ya, dokternya, kemudian tanggal, ya, jam berapa, nama terang, terus paraf. Masih ditambah lagi dengan konfirmasi. Nanti konfirmasi ini dilakukan besoknya ya, setelah dokternya visitor diminta untuk paraf ya. Jangan lupa nama, tanggal, jamnya ditulis telah melakukan konfirmasi. Itu semua ini harus terekam di dalam rekam medisnya. Jadi begitu Bapak Ibu tentang komunikasi efektif menggunakan sebar dan TBAK. Dengan penjelasan ini mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi paham. Dan nanti kalau ada kurang paham ya silahkan ditanyakan dengan menulis di komen dari YouTube ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu perlu subscribe ya, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen ya, atau kalau Bapak Ibu minta dibuatkan video yang sesuai yang diinginkan, tolong menulis di komen. Dan yang terakhir, tolong bantu share video ini kepada teman-teman kita, saudara kita, agar teman-teman dan saudara kita itu bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.